membagikan firman Tuhan kepada kami. Silakan Pak. Mari kita berdoa. Bapak mengucap syukur Tuhan atas malam hari ini. Kami bisa menyembah namamu. Tiba saatnya Tuhan kami hati makanan rohani kami, yaitu kebenaran dari firman-Mu. Hidup diam mendengarkan firman-Mu. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap oleh keangkuhan manusia tentang pengenalan akan Allah. Kami menawan setiap pikiran dan menak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sambut Tuhan sama-sama kita. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Apa Shalom kabar? Pak. Kabar baik Pak, puji nama Tuhan. Shalom Pak Daniel Palungan, dosen saya. Terima kasih sudah berkenan hadir. Pak Daniel, shalom Bapak Ibu semuanya. Dan untuk Anda yang ada di Zoom ini, saya satu. Dan saya juga mengucapkan selamat Hari Pencurahan Roh Kudus, Hari Pentakosta hari ini, saudara. Saya juga mengucapkan salam untuk setiap Anda yang menikmati siaran ini yang terafiliasi dengan channel Adonai. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Baik, malam hari ini saya ingin membagikan satu sharing, yaitu hal yang paling sering kita lakukan. Nah, setiap hari berdoa. Maka satu hal yang paling penting adalah bagaimana dan apakah doa itu selalu dijawab Tuhan atau tidak. Tapi kita akan membuka dengan doa sebagai jembatan iman kepada Tuhan. Dalam Yeremia 29 ayat 12 katakan demikian. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Haleluya. Jadi saudara, ketika Anda punya sesuatu, kebiasaan berdoa, saya merasa itu suatu hal yang mana doa menjadi satu kebutuhan kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Lalu apa itu doa? Kita akan lihat sama-sama. Slide yang kedua, apa saja yang dimaksud dengan doa? Doa adalah suatu bentuk komunikasi satu arah dengan Sang Pencipta. Mana dengan berdoa kita secara tidak langsung melakukan pengakuan terhadap. Nah, saudara, ketika Anda berdoa, tentu saja Tuhan tidak jawab Anda dari langit. Ya, Anda berbicara kepada Tuhan, sesungguhnya Anda percaya ketika Anda berdoa, Anda berbicara kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan apa yang Anda keluh kesahkan. Ya, ini sebagai suatu bentuk komunikasi, ya. Kasih kepada Sang Pencipta, walaupun Anda tidak melihatnya, tapi Anda dapat merasakan hadirat Tuhan ketika Anda berdoa. Itulah iman, ya. Mana ketika Anda berdoa tanpa Anda melihat kepada siapa Anda berdoa, Anda mengimani bahwa apa yang Anda doakan Tuhan pasti. Doa pula yang menjadikan ciptaan mempunyai ketergantungan rohani dengan Sang Penciptanya. Ini sebagai suatu bentuk komunikasi, lalu ada rasa kedekatan antara kita dengan Sang Pencipta. Ketika Anda sering melakukan ini, maka tentu saja ini menjadi suatu habit, jadi suatu kebiasaan yang baru, ya. Kalau kemudian ya sebelumnya tidak rutin berdoa, gitu, dan kemudian Anda menjadikan itu sebuah kebiasaan baru, maka Anda punya suatu hubungan rohani dengan Tuhan yang lebih kuat. Karena apa? Karena Anda merasakan punya komunikasi dengan Tuhan. Dan kemudian ketika Anda berkomunikasi dengan Tuhan, lalu Anda merasakan hadirat Tuhan, Anda mulai merasakan ada ketergantungan secara rohani pada Tuhan. Dan
ketergantungan inilah yang sebetulnya kita butuhkan. Kenapa? Karena kita berdoa tanpa melihat kepada siapa kita berdoa. Kita memohon tanpa melihat kepada siapa kita memohon. Tapi Anda percaya bahwa ketika Anda berdoa, doa Anda pasti didengar Tuhan. Maka aktivitas berdoa merupakan bukti penundukan diri kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Jadi apa yang dimaksud dengan kerendahan hati di dalam berdoa itu, yaitu ketika kita merasakan ketergantungan dengan Tuhan, maka tidak ada hal lain yang di luar itu yang dapat mempengaruhi hubungan kita. Ya, contohnya seperti ketika saudara mulai rutin berdoa setiap pagi, setiap malam, lalu itu menjadi sebuah ketergantungan dan Anda membutuhkan Tuhan, maka secara tidak langsung Anda bergantung kepada Tuhan. Dan ketika Anda bergantung kepada Tuhan, Anda merasakan bahwa Tuhanlah yang dapat menolong kita di dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Lalu berdoa itu apa sih? Di slide ketiga kita lanjutkan. Ketika Anda berdoa, maka sesungguhnya Anda sedang berbicara kepada Tuhan dan Dia mendengarkan Anda. Seperti yang tadi saya bilang di awal, bahwa ketika saudara berdoa, saudara itu tidak merasa sendirian. Kita itu tidak sedang merasa sendirian. Kita merasa ada yang memperhatikan kita dan seakan-akan kita sedang berkomunikasi kepada siapa kita berdoa. Ya. Lalu Anda percaya ketika Anda berdoa, maka Tuhan sesungguhnya mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah Anda. Anda tidak perlu memikirkan, aduh doa saya dijawab enggak ya. Nggak usah, Anda nggak usah pikirkan itu. Ketika Anda menyampaikan apa yang ada di dalam hati Anda, kemudian kita yakini bahwa Tuhan mendengar apa yang kita sampaikan, percayalah saudara, percayalah Tuhan pasti menjawab doa kita. Entah kapan itu, saudara nggak perlu pikirkan itu. Itu otoritasnya Tuhan. Kapan saudara doa itu dijawab, itu otoritas Tuhan. Tentu saja ada hal-hal lain di dalam berdoa ini, saudara. Apa yang kita minta sebetulnya itu merupakan suatu tolak ukur ya. Bagaimana kita berdoa. Kadangkala kita berdoa ini, saudara, kita meminta sesuatu yang di luar nalar kita. Kita meminta sesuatu yang di luar kemampuan kita. Mungkin saudara lihat tetangga baru punya mobil baru, lalu saudara berdoa kepada Tuhan, aku juga mau mobil baru. Nah ini kadangkala ini kelewatan menurut saya. Saya juga suka tertawa ya tertawa geli ketika ya kalau katakanlah gereja saya begitu. Nah ini dulu-dulu sekarang sudah mulai berkurang ya walaupun masih ada. Itu kalau apa namanya, kalau pergi ke mall gitu dan lihat ada mobil baru, wah itu suka tumpang tangan itu. Di mobil baru itu suka tumpang tangan, "Tuhan, aku ingin mobil ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin." Itu nama Tuhan Yesus dibawa kemana-mana dan berdoa ditempel ke mobil baru dan ingin itu. Padahal ketika taruhlah umpamanya ketika saudara berdoa, apakah saudara mengukur kita punya kemampuan enggak kira-kira? Iya kan? Kita pernah nggak berpikir kalau Tuhan kasih ini, kita sanggup nggak kira-kira memelihara amanah Tuhan ini? Bagaimana kemudian ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan di luar mobil itu umpamanya ya, dan itu sudah jelas tidak seperti sesuai dengan penghasilan kita, lalu kita memaksakan doa seperti itu. Nah, mungkin saja Tuhan mengabulkan, mungkin saja. Tetapi tentu hal-hal terpenting lah yang sebetulnya yang harus kita doakan. Walaupun tidak ada yang tidak bisa saja kemudian kalau Tuhan berpikir ya mungkin Anda sudah perlu. Jadi berdoa itu juga perlu mempertimbangkan.
Jangan semuanya mau didoain. Minta rumah baru, lalu saudara lewat rumah orang, saudara tumpang tangan, Tuhan saya mau rumah yang seperti ini. Ya sah-sah saja, tidak ada masalah ya. Tetapi saudara harus mengukur iman saudara. Kira-kira menurut iman saudara, mampu tidak saudara mencapai iman kepada doa saudara tersebut. Ya, dan saudara harus perhatikan ketika Anda berdoa dengan iman saudara, iman itu kan harus terukur. Kita nggak boleh seperti mencobai Tuhan begitu ya. Iman itu harus terukur, teruji dan terbukti. Jadi ketika saudara mendoakan sesuatu dengan iman, lalu iman itu saudara nggak ukur gitu. Kira-kira sampai nggak iman saya di sini untuk mengimani ini? Nah, nanti ketika itu tidak terjadi, lalu saudara mulai kecewa. Kita mulai kecewa dan kita mulai berpikir, Tuhan sebetulnya tidak ada. Atau Tuhan tidak berpihak kepada kita. Nah, ini yang perlu kita renungkan baik-baik. Apakah perlu yang seperti ya? Jadi janganlah mendoakan sesuatu yang sifatnya lebih kepada keinginan, bukan kepada kebutuhan. Lebih baik Anda berdoa dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memilah apa yang sebetulnya Tuhan ingin berikan buat kita. Jadi jangan pernah mendikte Tuhan. Juga seringkali terjadi, saudara ya. Jika kita berdoa pagi-pagi, Tuhan, hamba serahkan suamiku dalam perjalanan ini, jagai mereka, dan hamba tinggalkan rumah, tolong jagai Tuhan apa yang kami punya, berkat dari Engkau, tolong dijagai, kami serahkan dalam nama Tuhan. Ya, lalu kita merasa seolah-olah Tuhan itu menjadi satpam, gitu ya, menjagai semua yang kita punya. Ya, walaupun tidak ada larangan sebetulnya berdoa seperti itu. Tapi kita punya suatu apa namanya ya, kepekaan bagaimana seharusnya kita memohon Tuhan. Dan apakah itu cara yang sopan jika Anda meminta kepada Tuhan untuk menjagai semua barang milik Anda? Ya, saya rasa fokusnya bukan lagi kepada Tuhan, tapi lebih kepada barang yang Anda punya dan Anda takut itu kehilangan. Kalau kemudian Anda merasa itu dari Tuhan, ya Anda tidak takut kehilangan. Anda akan percaya bahwa apa yang Tuhan sudah beri tidak akan mungkin dapat diambil siapapun. Dan Tuhan tidak pernah mengambil apapun dari apa yang sudah Dia beri. Ya, Ayub pun pernah ditegur Tuhan ketika Ayub mengatakan bahwa kalau dia mau menerima, maka dia pun rela untuk Tuhan ambil. Dapat teguran dari Tuhan juga. Tuhan tidak pernah mengambil apa yang sudah Tuhan beri. Lalu yang kedua, membaca Alkitab. Dan ketika saudara membaca firman Tuhan, itu sesungguhnya masih di slide 3. Sesungguhnya Tuhanlah yang sedang berbicara kepada kita. Dan gantian, saudara, kita yang harus siap mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Jangan lalu kita seperti orang egois ya. Kita hanya meminta. Ingat, ketika kita berdoa, Tuhanlah yang mendengarkan keluh kesah. Tuhan mendengarkan semua permintaan. Dan mestinya ada keseimbangan ketika di waktu tertentu, kita harus pun mempersiapkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Karena ketika saudara membaca firman Tuhan, sesungguhnya Tuhanlah yang sedang berbicara kepada kita dan kita harus siap mendengar. Nah, di dalam posisi ini menjadi kasih dua arah. Ya, Anda berdoa kepada Tuhan,
lalu Tuhan mendengarkan. Dan ketika Anda membaca firman Tuhan, Andalah yang harus dengarkan. Lalu adab berdoa menurut Alkitab. Ternyata berdoa menurut Alkitab itu ada adabnya. Kita masuk di slide keempat. Apa saja adab di dalam berdoa? Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Ya, seperti apa orang munafik? Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saudara, kalau mau doa, nggak usahlah kita pamer-pamer. Karena kan kita orang yang sangat rohani sekali. Ya, terus supaya semua orang melihat saudara lagi berdoa. Nah, kalau saudara perhatikan di gambar sebelah kiri itu, seorang tentara Israel yang memakai tefillin shel rosh. Tefillin shel rosh itu tali doa ya. Dan ada kotak kecil di atas dahinya, itu berisi kitab Bilangan 6 ayat 4. Dan digulung lalu dimasukkan ke dalam kitab itu. Sebagai tanda penundukan mereka kepada Tuhan. Jadi ketika mereka berdoa, mereka memakai tefilinnya, tali doa itu, dan itu diikat ke kepala. Dan mereka percaya otak mereka dijaga dengan Ulangan 6 ayat 4 tersebut. Ma Adonai, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Lalu memakai kipah. Kipah ini sebagai bentuk penundukan diri. Sudah lihat ada topi kecil gitu ya. Ada kopiah kecil itu di atas kepala itu yang disebut dengan kipah. Itu sebagai bentuk penundukan diri kepada Tuhan. Dan Tuhan di atas segala-galanya. Mereka menutupi kepalanya, mereka menutupi rambut sebagai mahkota dan menundukkan diri Tuhan dengan kipah tersebut. Lalu di tangan sebelah kiri itu diikatkan tefillin shel yad namanya. Jadi tali doa yang di tangan, diikat di tangan. Lalu di ikatan itu ada beberapa ucapan, dan di telapak tangan ini mereka ikat sedemikian rupa sehingga membentuk huruf shin dalam huruf abjad Ibrani ya, huruf shin. Huruf shin itu sebagai awal dari kata Shema. Nah, ini kebetulan kita ada di Zoom Shema Adonai. Jadi kata Shema itu sangat luas maknanya. Huruf shin itu mereka ikat sebagai tanda bahwa harus mendengarkan Tuhan. Itulah Shema. Nah, Shema, mendengar. Dan mendengar ini tentu saja tidak hanya mendengar. Ketika dia berdoa, saudara perhatikan, dia berdoa memegang kitab kecil, itu berisi kitab Mazmur ya. Dan mereka selalu melakukan ini di saat pagi dan petang sebagai ganti dari korban persembahan. Nah, sampai hari ini orang-orang Yahudi tidak dapat mempersembahkan korban di bait suci karena bait suci itu sudah rubuh, dan mereka berharap Mesias yang akan datang dapat membangun bait suci yang ketiga. Jadi sebagai pengganti ini mereka membaca kitab Mazmur ya. Biasanya yang dibaca itu di Saharit itu, doa pagi itu biasanya membaca kitab Mazmur 5 sampai dengan Mazmur 138. Dan mereka melakukan ini ya, itu di semua tempat, saudara. Mereka melakukan ini mungkin di pasar, mungkin di pojok-pojokan lampu merah, ya, mungkin di jalanan begitu. Dan orang akan terkesima melihat mereka ini karena begitu rajinnya ya, rohani sekali nih orang gitu kan. Kalau kita kan, nah ini suka ada juga saudara yang fenomena-fenomena begini. Ada yang dulu pernah saya berapa kali lihat tahun-tahun 90-an ya, tapi saya nggak tahu sekarang. Tahun 90-an tuh kalau naik bis Maya Sari Bakti itu saudara, naik di tol itu
Itu tiba-tiba ada seorang bapak berdiri, lalu dia seperti khotbah dan dia kemudian berdoa. Nah, saudara, kadangkala kita seperti gagal memahami apa sih firman Tuhan. Ya, itu tadi, karena komunikasinya hanya searah. Bagaimana komunikasi itu dibangun menjadi dua arah. Ketika saudara berdoa, saudara mendengarkan Tuhan. Ketika saudara berdoa, Tuhan mendengarkan kita. Tetapi ketika kita membaca firman, justru kita yang sedang mendengarkan Tuhan. Maka komunikasi itu akan menjadi komunikasi dua arah, saudara. Saudara paham apa yang Tuhan mau. Tuhan nggak mau kelihatan saudara pamer berdoa di depan orang banyak seakan-akan kita rohani sekali, padahal di rumah rangainya tidak sesuai ya dengan apa yang dia ucapkan, dengan apa yang dia doakan, gitu kan. Dan ini yang dimaksud oleh Matius 6 ayat 5. Jadi yang saudara lihat itu yang tanda panah, itu yang dimaksud di Matius 6 ayat 5. Jadi jangan berdoa seperti orang munafik. Gitu. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan di tikungan-tikungan jalan raya. Ya, kalau di dalam sinagoga, mereka berdoa itu memang sambil berdiri lalu menyanyikan itu. Lawah namanya dinyanyikan, wah Adonai wa mereka ya Adonai pana mereka, seperti itu ya. Lalu Matius 6 ayat 7, lagi pula dalam doamu itu janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa yang dikabul. Saudara, ya ini sering juga terjadi ya. Kita kalau berdoa tuh kayaknya panjang sekali. Apalagi doa makan, saudara. Saya pernah ini jamu oleh beberapa hamba Tuhan dari Papua ya. Lalu diajak makan di satu restoran dan mereka minta berdoa. Salah satu dari ini itu doanya panjang sekali, saudara. Sampai yang menanam, yang memasak, yang mengolah, yang menghidangkan itu didoain semua. Ya tidak buruk sih sebenarnya. Tidak buruk ya. Baik juga kalau mendoakan semua orang, tapi saya rasa itu bukanlah tempat yang tepat untuk kita berdoa panjang-panjang, saudara. Ya, doa yang singkat-singkat aja. Ya, yang kira-kira orang lain yang sudah kelaparan itu tidak menggerutu dalam hati, aduh kapan selesainya ini doa ini. Ini perut sudah keroncongan, cacing sudah teriak-teriak, dari pagi belum makan, tiba-tiba mau makan, doa panjang sekali lagi nih. Pak C1 ini kan, Pak C1 doa panjang baru dia doakan yang menanam, yang memasak, yang menghidangkan. Nah, saudara ya, ini suatu kebiasaan kita juga. Marilah kita berdoa dengan efektif. Ya, jangan merasa bahwa ketika saudara berdoa sangat panjang dengan kata-kata yang udah mulai nggak jelas gitu. Kadang-kadang suka juga saudara. Katanya itu sudah kemana-mana, sudah nggak jelas gitu. Akhirnya doanya sudah nggak kusuk lagi dan ingat saudara, nggak semua orang bisa menunggu saudara berdoa dengan panjang begitu. Nggak semua orang juga akan sabar gitu. Menantikan doa saudara selesai. Orang akan bertanya-tanya. Mungkin beberapa detik awal itu orang masih amin, amin, menerima ya doa saudara. Tapi ketika sudah kepanjangan, aminnya sudah terlalu banyak, orang sudah mulai bosan juga. Kapan selesainya sih doanya? Jadi doa yang tadinya mesti didengar Tuhan, karena ada satu dari antara kita yang berdoa mulai menggerutu gitu ya, itu jadi tidak khusyuk doanya, saudara. Ya saya nggak tahu setelah itu apa Tuhan dengar atau tidak ya, ya kan? Ya saya tidak bisa memutuskan itu. Tapi saya hanya bisa menyarankan kita harus merubah cara berdoa kita. Ternyata Alkitab sudah mengatur adab kita untuk berdoa. Dan Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar. Ya ini Pak Kemiri tambahin ini. Penjual sayur, peternak daging, pembuat garam, petani sayur, ya tukang cuci piring. Didoakan semua ya. Iya betul juga. Ya itu kadang-kala itu juga tidak efektif ya. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Di doa setelah kita berdoa kepada Tuhan, lalu kita juga ditugaskan untuk mendoakan orang lain.
mendoakan orang lain dengan pengakuan dosa, ya. Pengakuan dosa itu dalam arti, wah, saudara mesti mengakui semua dosa saudara kepada teman, tidak. Maksudnya adalah pengakuan dosa itu sebagai suatu bentuk penundukan diri kepada Tuhan, meninggikan otoritas Tuhan, dan mengakui semua kesalahan yang saudara pernah perbuat, supaya apa? Supaya iblis tidak dapat mendakwa saudara dengan dosa-dosa yang sudah pernah lakukan. Karena kemudian ketika sudah percaya bahwa semua dosa-dosa kita sudah diampuni Tuhan, maka saudara tidak hidup lagi dalam pendakwaan. Ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya sering ditanya, Pak, doa orang yang benar ini apakah orangnya yang benar atau doanya yang benar? Ya, dengan yakin didoakan. Nah, kalau kita lihat frasa kedua, dengan yakin akan sangat besar kuasanya. Ini berkaitan dengan iman. Seperti yang tadi saya bilang, iman itu harus terukur, teruji, dan jadi ketika saudara berdoa dengan yakin, artinya iman saudara, saudara dapat mengukur itu. Wah, saya yakin, iman saya mengatakan bahwa saya pasti didengar Tuhan dan doa saya ini pasti dijawab. Itu sangat besar, guys. Ya, itu sangat besar. Maka saudara, adab berdoa menurut Alkitab, Matius 6 ayat 5 dan ayat 7 ini merupakan hukum negatif di dalam Kristen, dan Yakobus 5 ayat 16 ini merupakan hukum positif. Ini dalam sudut pandang Yahudi, ya, dalam sudut pandang Yahudi. Orang Yahudi itu punya hukum negatif dan hukum positif dalam 600 mitzvot yang mereka harus jalankan setiap hari. Kita bersyukur bahwa kita sebagai orang Kristen tidak perlu melakukan itu, karena kita bukan orang Yahudi. Kita tidak tuntut untuk tunduk kepada hukum Taurat, justru kita tunduk kepada hukum Kristus. Maka Yesus mengatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Ini sindiran kepada orang Yahudi, ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Maka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Jadi setiap hal yang dilakukan itu pasti ada upah. Ya, kalau hanya ingin dilihat orang, berdoa ingin dilihat orang, ya itulah upahnya, saudara akan dipuji orang. Tapi saudara tidak akan mendapat apa-apa dari Tuhan. Itu maksudnya. Dan Matius 6 ayat 7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, jadi doa bertele-tele itu seperti kita nggak yakin dengan doa kita sendiri gitu. Doa ini dijawab Tuhan nggak, didengar Tuhan nggak? Nah, itu yang dimaksud dengan bertele-tele seperti kebiasaan orang tidak mengenal. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ini bukan berdasarkan banyak kata-kata, ya. Dan Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling bersama dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan tadi kita sudah bahas doa orang yang benar, kalau dalam sudut pandang Yahudi, maka doa orang yang benar artinya doa orang yang sadik. Ya, seperti yang saudara lihat di gambar ini, dalam gambar tentara Israelnya lagi berdoa ini, ya, pojok kiri sebelah bawah ini, nah, yang di tanda panah itu mereka disebut dengan orang sadik. Orang sadik itu orang yang rajin berdoa. Maka Tuhan bilang, doa orang yang sadik, yang sering berdoa, itulah yang Tuhan dengar. Ya, jadi karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, apa doa yang Tuhan ajarkan? Di slide kelima. Inilah doa yang Tuhan Yesus ajar. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat.
dalam kurung ya, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Ada satu perbandingan lagi dalam Lukas 11 ayat 1 sampai 4, Saudara. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Nanti kita akan bahas satu persatu. Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Nah, sampai di situ, Saudara. Lebih pendek ya. Di Lukas itu lebih pendek, sementara di Matius lebih panjang. Kenapa kok berbeda, Pak? Ya, jadi ada sejarah, Saudara. Kitab Matius ini lebih dulu ditulis daripada kitab Lukas. Itu yang pertama. Yang kedua, penulisan doa yang Yesus ajarkan ini terjadi di bukit ya, ketika Yesus berkhotbah di bukit di depan banyak orang, dan kemudian Yesus mengajarkan ini ketika ditanya oleh para murid ya. Dan doa ini lebih panjang. Doa ini ditujukan sebetulnya kepada jemaat. Jadi doa ini diucapkan di dalam sinagoga ketika berjemaat. Tetapi untuk doa pribadi itu yang digunakan adalah Lukas 11 ayat 1 sampai dengan 4. Ayat di Lukas 11 ayat 1 sampai 4 ini ya itu kurang lebih ditulis tahun dan setelah Matius 6 ayat 9 sampai 13. Di dalam kurung itu yang disebut dengan ya karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya. Kalau di Lukas tidak ada, tetapi di Matius itu ada, karena ini disebut dengan doksologi. Doksologi itu seperti sisipan, tapi bukan sisipan artinya ada sesuatu kekurangan ya, karena itu akan dijawab oleh para jemaat. Jadi ketika pendeta mengucapkan karena itu berdoalah demikian, atau rabi ya, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya, sampai daripada yang jahat, maka jemaat akan serempak menjawab, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemudian kekal sampai selamanya. Dan saudara, asal dari doa di Matius 6 ayat 9 sampai 13 yang Yesus ajarkan ini sebetulnya itu berasal dari liturgi Yahudi ya. Ada satu doa yang disebut Avenu Sheba Shamayim, Bapa kami yang di sorga. Nah, dari inilah yang Yesus ajarkan kemudian. Yesus dalam konteks sebagai seorang rabi mengajarkan berdoa sesuai dengan ajaran yang diterima di sekolah rabi. Jadi ajaran yang diterima di sekolah rabi yang dilakukan turun-temurun oleh orang Yahudi itu adalah doa Avinu Sheba Shamayim. Nah, maka Avinu Sheba Shamayim ini diucapkan dalam doa-doa di dalam liturgi Yahudi. Nah, kita lanjut di slide ke-6. Ya, nah ini sejarahnya. Doa Bapa kami ya, sejarahnya. Doa Bapa kami bersumber dari liturgi Yahudi, Avinu Sheba Shamayim. Dan ada dua versi ya, dua versi doa, yaitu yang panjang dan yang pendek. Ya, yang panjang tadi dipakai di dalam ibadah liturgis di dalam gereja, sementara yang pendek itu dipakai di dalam ibadah pribadi. Ketika mengucapkan itu secara pribadi, maka biasanya dipakai yang pendek. Kapan dan di mana? Doa Bapa kami merupakan satu rangkaian dengan khotbah di atas bukit seperti yang tadi saya sampaikan. Pertama diajarkan adalah versi panjang menyusul 1 tahun. Dan versi pendek. Kita lanjut di slide yang kedua. Bagaimana seharusnya berdoa? Nah, saudara lihat di Matius 6 ayat 9 tadi. Saya akan bacakan. Saudara ya. Ini sangat jelas. Ya. Matius 6 ayat 9. Redaksi yang jelas. Pertama itu adalah redaksi yang jelas. Tujuan yang jelas. Penyebutan yang jelas. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ya. Nah, Bapa kami yang di sorga ini kan sebagai suatu redaksi doa kita. Jadi kita berdoa tuh nggak asal-asalan doa, saudara harus jelas dan doa itu. Ya. Dan yang kedua adalah pengakuan
Matius 6 ayat 9. Dikuduskanlah namamu. Ini sebuah pengakuan otoritas Tuhan. Nama Tuhan yang dikuduskan ini kebiasaan dalam liturgi Yahudi juga begitu, saudara. Mereka selalu menguduskan nama Tuhan dengan cara tidak mengucapkan dengan sembarangan. Ya, ada tata krama yang harus dilakukan ketika berdoa di hadapan Tuhan. Maka mereka menyebutkan dikuduskanlah namamu. Dan proklaim janji Tuhan di Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ini kita meminta janji Tuhan yang ya, kerajaan Tuhan itu ada di datanglah kerajaanmu. Nanti pembahasan lainnya apa sih? Dan jadilah kehendakmu di bumi. Saudara memohon kepada Tuhan bahwa janji kehidupan seperti di surga itu pun terjadi di bumi. Dan tunduk kepada otoritas, ya, atau tidak mengatur seperti yang saya tadi bilang, saudara, bahwa ya nggak usah ngatur Tuhan kalau doa gitu kan. Saudara minta ini, minta itu, saudara serahkan rumah saudara seperti seorang satpam gitu ya kan, seakan-akan saudara perintahkan Tuhan, ya saudara perintahkan malaikat Tuhan kepada malaikat sorgawi di 4 penjuru mata angin, aku perintahkan untuk menjaga rumahku, jaga mobilku, jaga apa semua yang saudara ingin Tuhan jaga gitu ya. Nah itu tuh mengatur Tuhan. Saudara lebih tinggi daripada Tuhan sebetulnya, karena Tuhan yang saudara atur-atur. Dan di Matius 6 ayat 11 sampai 13 itu memohon belas kasihan Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang jelas ya. Jadi gak usah minta yang aneh-aneh, saudara. Gak usah tetangga baru beli Alphard baru, saudara minta Alphard baru juga. Padahal bayar pajak 15 juta setahun kita nggak bakalan sanggup. Gitu. Gaji cuma 5 juta sebulan, bagaimana mau bayar pajak 15 juta setahun ya. Mungkin kalau Tuhan berikan juga Alphard, saudara pasti akan pusing juga keliling. Bayar pajaknya, di bensinnya, ya kan, perawatannya. Ya. Gak usah yang aneh-aneh lah, yang saya mulut-mulut ya. Dan kemudian mengucap syukur dalam ucapan doa, saudara. Ampunilah kami atas kesalahan kami, kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan jangan lama bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan daripada yang jahat. Demikianlah seharusnya kita berdoa. Sebagai penutup, di slide ke-8, berdoa adalah sebagai suatu bentuk kebutuhan dan ketergantungan kita dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang sombong yang tidak mau berdoa. Apapun doa kita, naikkanlah itu dengan adab dan sopan, agar tidak melukai hati Tuhan. Lakukanlah dengan penuh hikmat dan kekhusyukan, dan yakini bahwa setiap doa-doa kita pasti dijawab. Ingat, jangan salah berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami telah mendengar firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman ini jadi rema, tertanam dan berakar berbuah di dalam hati kami. Sehingga kami boleh mempraktikkannya sebagai suatu perintah dari Tuhan. Kami dapat melakukan setiap perintah-perintah yang Tuhan berikan dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa atas firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.